Selamat datang di video tentang karma, ajaran Buddha tentang perbuatan dan akibatnya. Pada zaman Buddha, di kota Savatthi, hiduplah seorang pemuda bernama Subha. Brahmana Todeya adalah ayahnya. Todeya adalah penasihat Raja Pasena di Kosala. Todeya sangat kaya, namun sangat kikir. Merasa bahwa jika ia berderma, hartanya akan habis tak bersisa. Todeya tidak pernah memberi sedikit pun. Inilah perintah Todeya kepada keluarganya. Jika perona mata dipakai berkali-kali, lama-lama akan terkikis habis. Gitu pula, jika derma diberikan sedikit saja, harta akan berangsur ludes. Oleh karena itu, pemberian sekecil apapun tidak perlu dilakukan. Sarang semut menjadi gundukan besar karena debu yang dikumpulkan semut. Tetes madu yang dibawa lebah tidaklah banyak. Namun karena dilakukan berulang, banyaklah madu terkumpul. Jadi, kita tidak perlu memberi sedikit pun uang, serta harus mengumpulkan dan menjaga harta. Pada masa itu, banyak orang yang menjadi pengikut Buddha, belajar Dhamma, dan berderma kepada Sangha. Akan tapi, Todeya tidak memiliki keyakinan dan rasa hormat kepada Buddha. Ia tidak pernah menderma sesendok nasi pun. Ia meremehkan sifat-sifat mulia Buddha. Bahkan, ia sering menghina Buddha. Karena amat melekat pada harta, dan sering melecehkan Buddha. Ketika Todeya mati, ia terlahir lagi sebagai anak dari anjing di rumahnya. Subha sangat sayang pada anjing kecil ini. Ia melimpahinya dengan makanan enak dan memberinya tempat tidur yang nyaman. Ia tidak tahu bahwa anak anjing ini dahulunya adalah Todeya, ayahnya. Suatu hari, Buddha sengaja mendatangi rumah Todeya. Saat Buddha memasuki pelataran rumah, si anak anjing menyala kencang pada Buddha. Buddha menegur anak anjing itu. Todeya, kamu sekarang jadi anjing karena dahulu menghinaku. Jika sekarang kamu menyalakiku dengan pikiran keliru, kamu bisa jatuh ke neraka. Anak anjing itu berpikir, betapa ini tahu tentang aku. Merasa sedih, dia undur ke dalam rumah dan berbaring di abu tungku perapian. Para pelayan mencoba membawanya ke tempat tidur empuknya, namun tak berhasil. Ketika pulang, Subha bertanya, siapa yang memindah anjingku? Para pelayan menceritakan bahwa tadi Buddha datang dan anjingnya menjadi murung setelah Buddha memanggilnya dengan nama Todeya. Subha berpikir, Todeya itu ayahku. Jika Petapa Gotama memanggil anjingku Todeya, itu berarti mengatakan ayahku terlahir lagi sebagai anjing. Padahal, ayahku sudah mencapai alam Brahma. Ini penghinaan besar. Sangat murka, Subha bergegas mendatangi Buddha untuk membuat perhitungan. Subha bertanya apakah yang Buddha katakan kepada anjingnya benar adanya. Buddha membenarkan apa yang Subha dengar. Untuk membuat Subha paham, Buddha bertanya, apa betul masih ada harta yang ayahmu tidak ungkapkan keberadaannya? Subha menjawab, ada kalung emas, sandal emas, guci emas, dan sejumlah uang di daftar warisan untuk saya, namun tidak ditemukan. Lalu Buddha berkata, jika gitu, pulanglah dan beri anjingmu makanan enak. Lalu tanya padanya di mana harta yang hilang itu. Dia akan menunjukkan semuanya. Subha berpikir, jika yang dikatakan Petapa Gotama benar, warisanku akan ketemu. Jika salah, aku akan tuntut. Karena ia sudah menghina, Subha pulang dan bertanya kepada anjingnya, ayah, Petapa Gotama bilang bahwa ayah tahu tempat harta ayah. Tolong tunjukkan ya. Anak anjing itu melolong, lalu mengais tanah di halaman rumah. Ketika mereka menggali di situ, semua harta yang hilang itu ditemukan. Keyakinan terhadap Buddha pun muncul dalam hati Subha. Saat itu Buddha tengah berdiam di padepokan Anathapindika, di hutan Jeta, dekat Savatthi. Brahmana muda Subha menemui Buddha, dan menanyakan hal ini kepadanya. Apakah sebab adanya keburukan dan kebaikan di antara manusia? Karena manusia bisa menjadi pendek umur dan panjang umur, sering sakit dan jarang sakit, buruk rupa dan rupawan, tak berpengaruh dan berpengaruh, miskin dan kaya, tak bermartabat dan bermartabat, dungu dan bijak. Brahmana muda, setiap makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, lahir karena karma, terikat oleh karma, terlindung oleh karma sendiri.
Karmalah yang membedakan makhluk dalam keburukan dan kebaikan. Bante Gotama, akan baik jika Bante mengajari saya, sehingga saya bisa memahami dengan rinci arti sabda Bante. Jika seseorang membunuh, kejam, suka menganiaya, senang kekerasan, tega pada makhluk, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia pendek umur. Namun jika seseorang tak lagi menyakiti, memantang menyakiti, meletakkan tongkat dan pedang, bernurani, welas, ia menghargai dan mengasihani semua makhluk. Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia panjang umur. Jika seseorang terbiasa menganiaya makhluk dengan bongkah, tongkat, atau pedang, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia sering sakit. Namun jika seseorang tak lagi menyakiti, memantang menyakiti, meletakkan tongkat dan pedang, bernurani, welas, ia menghargai dan mengasihani semua makhluk. Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia jarang sakit. Jika seseorang marah, sering tersinggung bahkan terhadap hal remeh, gusar, goyah, jengkel, keras kepala, dan menunjukkan kesal, amarah dan gerutu, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia buruk rupa. Namun jika seseorang tak marah, tak sering tersinggung bahkan terhadap hal besar, tak gusar, tak goyah, tak jengkel, tak keras kepala, dan tak menunjukkan kesal, amarah, dan gerutu, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia rupawan. Jika seseorang berhati cemburu, iri pada perolehan, penghargaan, kehormatan, martabat, pujian, dan pujaan yang diterima orang lain, pendendam dan pembalas, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia tak berpengaruh. Namun jika seseorang tak berhati cemburu, tak iri pada perolehan, penghargaan, kehormatan, martabat, pujian, dan pujaan yang diterima orang lain, tak pendendam, dan tak pembalas, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia berpengaruh. Jika seseorang tak suka memberi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, hiasan, wewangian, obat, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia miskin. Namun jika seseorang suka memberi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, hiasan, wewangian, obat, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan, dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia kaya. Jika seseorang cuek dan sombong, pada yang layak dipuji, ia tak memuji, pada yang layak disambut, ia tak menyambut, pada yang layak dipersilakan, ia tak menyilakan, pada yang layak diberi jalan, ia tak memberi jalan, pada yang layak dihormati, ia tak menghormati, pada yang layak dihargai, ia tak menghargai, pada yang layak dipatuhi, ia tak patuh, pada yang layak dipuja, ia tak memuja. Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir kembali di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia tak bermartabat. Jika seseorang tak cuek dan tak sombong, pada yang layak dipuji, ia memuji, pada yang layak disambut, ia menyambut, pada yang layak dipersilakan, ia menyilakan, pada yang layak diberi jalan, ia memberi jalan, pada yang layak dihormati, ia menghormati, pada yang layak dihargai, ia menghargai, pada yang layak dipatuhi, ia patuh, pada yang layak dipuja, ia memuja. Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir kembali di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia bermartabat. Jika seseorang tak mengunjungi petapa atau brahmana untuk bertanya, apa yang bermanfaat, apa yang tak bermanfaat, apa yang tercela, apa yang tak tercela, apa yang perlu dilatih,
Apa yang tak perlu dilatih? Apa yang membawa rugi dan derita? Untuk jangka panjang. Apa yang membawa sejahtera dan bahagia untuk jangka panjang? Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia dungu. Namun jika seseorang mengunjungi petapa atau brahmana untuk bertanya, apa yang bermanfaat, apa yang tak bermanfaat, apa yang tercela, apa yang tak tercela, apa yang perlu dilatih, apa yang tak perlu dilatih, apa yang membawa rugi dan derita untuk jangka panjang, apa yang membawa sejahtera dan bahagia untuk jangka panjang. Dengan karma itu, setelah mati, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia bijak. Demikianlah, inilah jalan yang membawa pada pendek umur dan panjang umur, sering sakit dan jarang sakit, buruk rupa dan rupawan, tak berpengaruh dan berpengaruh, miskin dan kaya, tak bermartabat dan bermartabat, dungu dan bijak. Setiap makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, lahir karena karma, terikat oleh karma, terlindung oleh karma sendiri. Karmalah yang membedakan makhluk dalam keburukan dan kebaikan. Ketika ini dikatakan, Subha berkata kepada Buddha, menakjubkan, Bante Gotama, menakjubkan, Bante Gotama, Bante, seperti seseorang yang membalikkan yang terbalik, atau menguak yang tersembunyi, atau menunjukkan jalan pada yang tersesat, atau mengangkat pelita di kegelapan sehingga yang punya mata bisa melihat. Demikian pula Bante Gotama telah, dalam berbagai cara, membuat Dhamma jelas. Saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Bante Gotama menerima saya sebagai pengikut yang telah pergi berlindung, mulai hari ini sampai akhir hayat. Sekian. Sumber dari buku Karma, ajaran Buddha tentang perbuatan dan akibatnya.